Lebih kurang 1 jam lagi. Skor dicabut dan sidang tetap terbuka. Masih dari majelis? Tidak ada. Ya, dari pagi. Baik ya, jadi mungkin untuk semua saksi kita sama. Pada bulan Januari 2010 di apartemen Senen City itu ada pertemuan. Katanya dihadiri 513 DPC dan DPD, di mana masing-masing DPC diberikan uang saku sebesar 10 juta, sedangkan untuk koordinator wilayah 25 juta rupiah. Dan dari Ibu Ujung, apakah saksi hadir dalam pertemuan ini? Tidak, Pak. Sebab dari DPC Manado sudah ditunjuk 4 orang yang saksi. Oh, saksi nggak hadir? Yang datang. Yang datang yang lain? Iya. Oh, itu utusan ya? Mereka sendiri yang pergi. Kita tidak dikasih tahu. Siapa yang pergi? Pak Martin Manopo, Pak Ishak Sugeha, Pak Joni Sumuang, sama Pak Rudi Kolulu. Saksi tahu apakah mereka memang menerima uang saku dalam pertemuan itu? Tidak tahu, Pak. Ada dengar cerita dari mereka? Tidak, cuman mereka memang dari awal sudah, kalau kita masih pergi ke... Ya, ada nggak dengar cerita dari mereka? Tidak, Pak. Kita pergi, saya dan terima uang. Tidak, Yang Mulia. Tidak ada, ya. Ibu sebelah. Pergi dalam pertemuan itu? Tidak, Pak. Tidak. Apa ada temannya yang pergi? Maksudnya apakah memang ada pertemuan ini dan ada pemberian uang pada pertemuan itu? Tidak tahu, Pak. Januari 2010 di apartemen Senen City. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya, Pak. Saya juga tidak, Pak. Tidak pergi dan tidak tahu. Teman-teman dari Bapak dari Kalimantan? Enggak, dari Sulawesi Utara. Dari Sulawesi juga. Cuman kalau saya daerah kepulauan, mungkin waktu cuan, tetapi saya tidak pernah dengar itu lain. Soalnya ini kan 513 DPC tambah DPD, ini berarti kan hampir seluruh DPC ini hadir. Kalau dari jumlah DPC berapa? DPC di Sulawesi Utara 15. DPC seluruh Indonesia yang ada 400 lebih ya. 400 lebih. Ini 513 ditambah DPD kan berarti hampir seluruh DPC ini hadir seharusnya. Tapi saksi tidak hadir. Tidak hadir, Pak. Tidak ada pendengar dari rekan-rekan DPC Tidak, di tidak. Sulawesi Tidak, yang menghadiri ini. Pak Kamsah. Tidak ada, Pak, yang di Januari itu. Januari 2010 nggak ada. Ini di apa di dakwaan saya baca bertempat di apartemen Senen City dan jumlahnya fantastis, 10 juta per DPC, 25 juta untuk Korwil. Yang Januari nggak ada. Yang ada tuh yang Februari. Ya nanti kita yang Januari dulu satu-satu. Nggak ada, Yang Mulia. Nggak ada dan nggak dengar Nggak teman-teman dengar. ada ya. Nggak dengar. Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak tahu. Januari 2010 ini nggak ada pertemuan ini. Tidak ada. Pertemuan dengan 503 DPC dan DPD. Tidak pernah. Tidak pernah. Betul, terima kasih. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Iya. Ada pertemuan ini nggak tahu. Nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu ada yang pergi ke situ. Ya, saya tidak tahu juga, Pak. Nggak tahu ya. Iya. Pak. Sama, Pak, tidak tahu, Nggak Pak. tahu ya. Iya. Ini Saya juga tidak tahu, Pak. Pak Sudewo ini sebagai Korwil Tidak ada itu, Pak. tidak ada. Tidak ada. Kok ada di dakwaan? Ini katanya jumlah Karena rasan. jumlah surat diberikan itu 7 miliar diberikan lewat Eva Opita Soraya oleh terdakwa. Mohon maaf, Yang Mulia. Karena rasan-rasan berbicara kecil tentang... Sudah, pokoknya nggak tahu ada Tidak, itu ya. siap. Ini Saya tidak tahu, Pak. tidak tahu. Nah dari sini lagi, ini untuk yang Februari 2010 di apartemen Senayan City Mas ini. Dan kalau di sini 430 DPC dikumpulkan, masing-masing menerima 10 juta rupiah dan koordinator 25 juta rupiah. Tidak tahu saya, Pak. Yang Februari juga nggak tahu nih. Tidak tahu saya. Diberikan oleh terdakwa melalui Eva Umpita Soraya, Rahmat dan Edo. Saya tidak tahu, Pak. Pak, yang Februari ini? Sama, Pak. Tidak tahu, Pak. Saya juga tidak tahu, Pak. Nah, ini Sama, Pak, tidak atau Februari, yang tadi kan Januari. tidak tahu Saya sama, tahu Pak. pertemuan ini. Iya. Terus. Yang Februari 2010 di apartemen Senayan City. Lanjut, Pak. Nah, Mohon maaf, Pak. Kalau itu yang 13 DPC aja, Pak, sama ketua DPD. Ada, nggak tahu saya bulan Februari.
Apa Maret? Saya lupa Di Pak. apartemen Senen City itu. Betul ada. Ada nerima 10 juta rupiah? Kalau seingat saya 7 juta Pak. 7 juta ya. Ah, Tapi ya bisa jadi tidak sekalian semua. enggak langsung Pak, karena langsung di apartemen Senen City dikasih uang Pak. Waktu itu saudara berapa DPC yang hadir? Saudara? Semua Pak. Semua 13 DPC 13 DPC. sama ketua DPD Dari jadi DPC, 14. DPC yang lain tahu Tidak ada saudara? Pak, tidak ada yang mulia. Cuma Mohon maaf. 13 itu. Betul. Memang terima tapi di situ 7 jutaan. Seingat saya segitu. Jutaan ya. Ah, terima kasih. Pak apa? Ya, 13 orang Pak, termasuk saya ketua DPD. Saudara, yang lain nggak tahu ada pertemuan situ. Nggak tahu Pak. Kalau dari Sulawesi, Februari 2010, Tidak tahu Pak. tidak tahu. Ya. Ibu Tidak tahu Pak. tidak tahu. Ibu Saya tidak tahu Pak. tidak tahu ya. Bagus. Kemudian pertemuan pada 28 Maret 2010 di Ballroom Hotel Sultan. Ini untuk biaya pertemuan tandingan saat Andi Alfian Malarangeng mendeklarasikan sebagai calon ketua umum. Waktu itu juga masing-masing DPC diberikan 10 juta dan koordinator 25 juta. Ibu hadir nih 28 Maret 2010 ada kurang lebih 446 DPC nih yang hadir. Ada Pak, tapi 5 juta yang saya terima. Oh bukan 10 juta. Ibu 10 juta. Teman-teman 5 juta. Kawan-kawan yang lain Tidak tahu Pak. tidak tahu. Ibu Saya 7,5 juta Pak. 7,5. Ya. Saya 7 juta Pak. 7 juta. Ya. Kok bisa beda-beda ya? Satu tim. Ya seingat saya. Sama DPC tingkatnya kan sama itu. Seingat saya. 5 juta, 7,5 juta. Terus Ada Pak 10 juta ya. 10 juta ya. Kalau Pak Waktu itu kita dikumpulkan Pak setelah acara, kita dikasih waktu itu oleh Asfiani dipanggil sama-sama, kita dikasih 10 juta Pak. 28 Maret ini ya. Kalau nggak saya ingat saya waktu itu pada saat pemantapan ya, Untuk pertemuan deklarasi, tandingan. deklarasi waktu itu. Bukan, ini pertemuan tandingan saat Andi Alfian Malarangeng Nggak mendeklarasikan. ada Pak. 28 Maret pertemuannya di Ballroom Hotel Sultan. Kalau yang tandingan saya ralat Pak. Nah, Saya nggak tahu. Itu yang katanya di sini untuk biaya pertemuan tandingan 446 lebih kurang di Ballroom Hotel Sultan. Ada hadir. Pokoknya Pak di Hotel Sultan itu sering dibuat itu, tapi tanggal dan waktunya itu lupa. Tapi Acara sering. banyak lupa. Iya, tapi sering. Saudara sekali menerima. Ada Berapa kali? dua kali apa 3 kali? Oh, terima kasih 2 ke 3 kali. Mm. Bisa jadi salah satunya di sini ya. Iya Pak. Tapi nggak bisa saudara pastikan. Yang pertama tadi terima berapa? 5 juta. 5 juta. Terus di ballroom ini berapa lagi? Rata-rata 5 juta Pak saya 5 terima. juta. Terus kalau ini berapa kali terima? Nah, dari ibu dulu. Berapa kali terima di Hotel Sultan? Ada berapa pertemuan emangnya? Kalau saya cuma 2 kali Pak, yang 7,5 juta sama 15 juta. Di Hotel Sultan itu? Iya. Kalau Bapak, Saya cuma 1 kali Pak. Satu Deklarasi kali. 7 juta. Bapak berapa kali kalau bisa di Hotel Sultan? Saya deklarasi itu aja Pak, 10 juta Pak. Oh, cuma sekali aja? Iya, sekali saja Pak. Pak, Sama Pak. sekali aja? Iya. 10 juta? Nggak tahu pasti tanggalnya ini apa 28 Maret? atau Saya tanggalnya? lupa. Mohon itu. Pak, ini. Tidak tahu Pak, di Hotel Sultan ada pertemuan-pertemuan Pak. Nggak pernah? Nggak pernah Pak. Ya. Iya. Sama Pak, pas saat tandingan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya. Saya juga tidak tahu. Kalau Bapak ini PLT nggak diundang kali ya? Iya. Saya juga tidak tahu. Pak Sidi gimana di pertemuan tandingan ini? Nggak tahu ada pertemuan tandingan Pak. Nggak tahu ya, Ya. Pak? Ini Saya tidak tahu Pak. nggak tahu ya. Kalau yang untuk roadshow ini katanya terdakwa bersama tim sukses ada melakukan roadshow ke beberapa daerah-daerah antara ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera Utara. Dari Bapak dulu mic-nya di situ. Di sini juga tiap DPC menerima 20 juta rupiah uang saku. Saya tidak tahu Pak. Bukan DPC Bapak ya? Dari DPC lah.
Ada terima uang roadshow 20 juta? Tidak pak. Tidak. Bapak? Tidak. Bapak? Tidak. Bapak? Ada terima uang waktu terdakwa bersama tim sukses roadshow 20 juta? Waktu itu dari Pak Asfiari Pak ngasih transport 5 juta Pak. Oh 5 juta. Betul. Oh, itu waktu roadshow itu ya? Waktu itu silaturahmi Pak Iyalah. AU waktu itu datang Pak. Antara bulan Maret dengan sampai April. Iya. Iya. Kalau tidak ingat, kalau tidak salah Dari Pak. Asbiani 5 juta. Dari Asfiari langsung Pak ngasih. Waktu itu dikumpulkan semua di PC Pak. Itu kata Asbiani uang dari mana? Tidak ada Pak, cuma ganti uang transport aja. Uang transport. Betul. Iya. Kalau Pak Alamsan? Saya ikut tapi tidak Tidak dapat. Karena Bapak selalu Saya sudah tidak banyak ikut, Pak. duit nggak dikasih. Saya tidak ikut. Hah? Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak. Rasul nggak ada terima. Ibu? Ada kunjungan terdakwa bersama tim sukses. Di situ tiap DPC menerima 20 juta. Oh tidak pak. Oh, nggak terima. Tidak Nggak ada. terima. Ibu? Yang Iya. yang di Makassar 5 juta pak. 5 juta, ada 5 juta. Waktu itu roadshow ya. Iya. Ini kan yang saya baca dari dakwaan untuk tidak ya. Silakan Pak. Saudara saksi Utomo, ini saudara saksi kan sudah disumpah Iya, ya, Pak. berita acara saudara juga cukup jelas. Nah untuk penyelenggaraan pemenangan pencalonan ketua umum ya 15 April 2010 itu keterlibatan saudara itu sampai sejauh mana sebenarnya? Saya pertama hanya mempersilakan para tamu Pak, karena saya protokol hanya mempersilakan tamu-tamu yang datang di lobi, saya persilakan untuk masuk ke mana terima kunci. Selanjutnya mereka. Jadi mereka peserta nginap di situ. Ada yang nginap, ada yang tidak. Oh, gitu. Nah, Jadi kemudian pada saat kalau yang acara- tidak ada, saya suruh tunggu mereka di lobi yang dekat ballroom. Nah, kemudian untuk pemesanan makanan bagaimana? Waktu itu karena tamu berjubel banyak ya kan, karena ada beberapa yang hadir terutama dari sayap organisasi sayap partai, kader Demokrat, adik-adik HMI juga banyak hadir dalam rangka deklarasi itu. Rata-rata mereka minta makan, banyak nanyakan di mana makannya. Saya tanya ke Mbak Eva bagaimana, ya udah kita kata Mbak Eva kita daripada buffet pesan di restoran mahal, kita pesan makan. Kita siapkan. Kalau perencanaannya sendiri termasuk akomodasi, kemudian konsumsi, apakah saudara saksi tahu? Ini kan pesertanya kan hampir 400 lebih, semua sudah seperti itu. Setahu saya tidak sampai 400 Pak. Ya, Pak meskipun Haji. tidak sampai 400, tapi ratusan ya jumlahnya ya, di atas 100 ya. Karena saya juga tidak tahu prosesnya, karena prosesnya itu kan yang deal itu kan antara Mbak Eva dengan pihak hotel. Nah, di sini nih berita acara 8 November 2013 ya. Ini nomor 16 saya bacakan. Kepada yang diperiksa dipersilakan membaca, mempelajari, menganalisa satu lembar dokumen surat dari Dr. Sultan kepada Utomo Partai Demokrat tanggal 8 April 2010 perihal estimasi budget acara tanggal 14 sampai 15 April 2010. Surat tersebut ditandatangani oleh Saudara Diana Takalung, Kantor Sales Manager. Ya. Sampai sejauh mana pengetahuan saudara terhadap ini? Saya kan gini Pak, saya kan awalnya saya mengantarkan Mbak Eva ke hotel karena untuk membantu proses pengurusan hotel. Karena hotel proses ada, lalu pesan itu ya saya diperintahkan untuk pesan. Tanggung jawab untuk PIC untuk order makanan ini di saudara, ini sudah Di Mbak Eva, saya lapor dulu. Ini kenapa ke Mbak Eva. suratnya ditujukan kepada saudara? Ini kan tanpa sepakat, Pak, nggak bisa ada akibat. Betul. Begini Pak Hakim, karena saya berdua, lalu Mbak Eva bilang suratnya udah Pak Tomo aja, pakai surat Pak Tomo aja, nama Pak Tomo aja. Pada akhirnya yang bayar siapa? Mbak Eva. Sumbernya uangnya dari mana? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tahu, Pak. Karena saya sebagai staf aja Pak, mengantar dan membantu proses itu saja. Kemudian untuk kongres di Bandung itu kan sebetulnya saudara saksi tahu bahwa sebetulnya ada fasilitas dari panitia untuk menginapkan semua peserta di hotel Mansion Band itu. Tahu Pak. Ada. Terus apakah saudara saksi tahu mengapa para peserta ini ada yang diinapkan di hotel-hotel lain selain hotel itu? Saya kurang tahu karena saya waktu itu sebagai staf Pak, posisi saya sebagai staf dan saya hanya diperintah sama Pak Pasya hanya pesan kamar top. Ya, oke, kepada saksi Sudiwo. Ini pertanyaan yang sama.
apakah saudara saksi tahu alasannya apa? Kira-kira itu alasannya apa? Tadi ada fasilitas dari pelaksana atau panitia kongres untuk diinapkan atau peserta itu diinapkan di hotel Sultan. Kenapa diinapkan di hotel lain sebelum menuju ke lokasi kongres? Saya tidak tahu sampai hal teknis itu, Pak. Saudara kan bertanggung jawab terhadap banyak kan yang orang saudara bawa dari DPC Jawa Tengah kan? Iya, saya fokus Jawa Tengah. Tapi untuk DPC yang lain kan saya tidak tahu bagaimana. Kalau Jawa Tengah apakah langsung di Mention Pan itu atau di luar? Ada nginap di luar, hotel luar juga? Kalau nggak salah tadi ada di hotel mana itu? Mohon maaf yang mulia. Ya, Aston kalau nggak salah ya. DPC Jawa Tengah itu tidak datangnya tidak bersamaan. Jadi ada yang pada saat pembukaan baru datang. Seingat saya seperti itu. Jadi yang datang rombongan bis bersama-sama dari Hotel Sultan itulah satu hotel. Gitu. Coba Pak Suyadi itu pernah nginep di Hotel Aston nggak untuk kongres ini? Ya pernah. Yang memfasilitasi siapa itu? Coba pakai mic. Jadi semacam EO atau panitia begitu? Nah, EO atau panitia kan tadi mengakomodir peserta kongres untuk menginap di Mention Pan itu, hotel itu. Kenapa bisa diinapkan terlebih dahulu di Hotel Aston sebelum menuju ke lokasi kongres? Tidak tahu juga, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, saudara yang memerintahkan itu siapa? EO itu siapa dalam hal ini? Tidak tahu, Pak. Jadi sholat naik bis, suruh naik bis. Karena ada di kesaksian dari Pak Sudewo bahwa beliau bertanggung jawab untuk para DPC dari Jawa Tengah. Kalau udah ada fasilitas, apakah ini tidak overlapping kan seperti itu? Ya, pertanyaannya, yang memfasilitasi saudara untuk menginap di Hotel Aston itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Coba, saudara saksi Sudewo. Ya, mohon maaf yang mulia. Di BAP saya itu juga saya sebut Mas Rahmat. Jadi koordinasi dengan Mas Rahmat dari Hotel Sultan ke Bandung harus di hotel apa? Di Hotel Aston. Ya sudah di situ kemudian masuk kamar masing-masing. Tapi apakah saudara saksi tahu sebetulnya rekan-rekan dari DPC Jawa Tengah itu mendapat pula fasilitas kamar di hotel pelaksanaan kongres itu? Apakah mengetahui seperti itu? Tadi kan disampaikan bahwa itu tanggung jawab atau para peserta kongres itu kan difasilitasi atau untuk menginap di hotel pelaksanaan kongres. Kalau menginap di hotel pada saat pelaksanaan kongres itu kami nggak ngerti persis. Kemudian tadi dijelaskan oleh saudara bahwa saudara mengeluarkan uang pribadi ya, kadang untuk uang saku kepada rekan-rekan DPC Jawa Tengah. Nah, apakah saudara pernah menerima uang dari Eva? Tidak yang mulia. Tidak pernah. Dari Nasaruddin? Tidak. Ini nanti Eva kita periksa juga loh. Saudara saksi bersedia untuk dikonfrontir dengan siap, Eva? betul. Siap yang mulia. Karena di berita acara Eva ada seperti ini. Ya, tapi saya tidak pernah merasa menerima uang dari saudara Eva. Ya, sepandang di berita acara Eva, pada intinya bahwa Eva itu pernah menerima dari Nasaruddin untuk disampaikan kepada DPC Jawa Tengah. Akan tetapi saudara minta supaya diserahkan kepada saudara. Tidak sama sekali. Ya nanti bisa dikonfrontir ya. Siap, ya. siap. Baik, dari majelis cukup. Selanjutnya giliran daripada penasihat hukum dan terdakwa. Kami persilahkan siapa yang duluan. Ya, terima kasih majelis atas kesempatannya. Untuk dari pihak dan terdakwa, dalam kesempatan ini kami serahkan kepada Pak Anas untuk memulai pertanyaan. Baik, kami persilahkan kepada terdakwa. Terima kasih yang mulia. Karena hadir ada relawan, bekas relawan tepatnya ya. Kemudian para ketua DPC, masih ada yang ketua DPC, ada yang sudah tidak jadi ketua DPC, ada yang sudah mantan ketua DPD. Saya mulai dari relawan dulu, nanti pilih. Saudara saksi Sudewo, seingat saya pada bulan
akhir Februari atau awal Maret saudara datang ke saya dan saudara menyampaikan pertanyaan, apakah saya berminat untuk maju. Kemudian kalau saudara ingat, tadi juga sudah disampaikan oleh saudara, saya minta saudara untuk koordinasi dengan Saan Mustafa. Betul begitu? Betul. Baik, saya ingin bertanya, mengapa saudara saksi waktu itu meminta saya atau mendorong saya untuk maju sebagai calon ketua umum? Karena menurut pengamatan saya dan beberapa kawan di PJ, kader partai yang layak menjadi ketua umum adalah Pak Anas. Apa yang saudara sebut sebagai layak? Apa layak itu kan konsep yang abstrak. Layak itu bagaimana? Saya berpedoman dari pengarahan Bapak SBY ketika setelah pemilu legislatif seluruh calon DPR RI terpilih, pengurus DPP dan DPD dikumpulkan, kalau nggak salah itu di Kemayoran. Beliau dalam pidatonya melakukan evaluasi apa faktor Partai Demokrat bisa menang pada pemilu 2009. Itu diantaranya adalah kerja keras kader dan bagaimana untuk ke depan di pemilu 2014 beliau mengatakan bahwa bukan lagi the rising star, maka perlu ada generasi muda yang tampil untuk memimpin partai. Kemudian saya menerjemahkan itu berarti ada sinyal beliau ke generasi muda. Generasi muda kemudian kita cari kriteria yang lain, yaitu budaya politik yang santun, siapa kira-kira itu, kemudian yang cerdas, dan yang kira-kira berbasis massa. Atas dasar itu rundingan dengan teman-teman maka mengarah kepada Pak Anas. Dengan referensi itulah saya terus menghadap Pak Anas, menanyakan perihal apakah Pak Anas maju sebagai ketua umum atau tidak. Tadi saudara sebut rundingan dengan teman-teman. Apa yang saudara maksud rundingan dengan teman-teman? Dengan siapa? Saya tradisikan berunding musyawarah dengan kawan-kawan forum DPC Jawa Tengah yang terdiri dari sekitar 22 ketua DPC. Baik. Ketika itu posisi saudara adalah anggota DPR, posisi di DPR ya. Saya anggota DPR merangkap ketua fraksi. Dalam pertimbangan saudara ketika mendorong saya, meminta saya maju, itu meminta maju karena saya anggota DPR atau ketua fraksi atau kader partai yang saudara nilai bersama teman-teman yang berunding itu layak untuk maju. Jadi saya kerucutkan. Apakah karena saya anggota DPR dan ketua fraksi atau karena saya kader yang saudara nilai layak untuk maju ketua umum? Pertimbangan mendukung Pak Anas bukan karena Pak Anas sebagai anggota DPR dan juga bukan karena saya sebagai anggota DPR. Pertimbangannya sama-sama sebagai kader partai. Kalau pertimbangan sebagai anggota DPR, tentu saya tidak mendukung Pak Anas. Saya akan mendukung Pak Marzuki Ali karena jabatan di DPR yang tertinggi adalah Pak Marzuki Ali. Pertimbangan kami mendukung Pak Anas karena kader partai dan pertimbangannya hanya semata-mata untuk kemajuan dan kebesaran partai. Baik. Tadi saudara menyampaikan di persidangan dan juga atas pertanyaan majelis, saudara mengeluarkan sejumlah dana ya. Kemudian saudara bekerja keras, konsolidasi, keluar tenaga, pikiran. Jadi ada keluar tenaga, pikiran, capek, bahkan ada dana.
itu saudara saksi keluarkan dengan pertimbangan untuk melayani kepentingan saya atau untuk melayani apa yang saudara cita-citakan? Saya tidak bermaksud untuk melayani Pak Anas secara pribadi, tapi untuk Pak Anas sebagai ketua umum, dengan harapan Partai Demokrat dipegang oleh Pak Anas bisa menjadi besar. Adapun saya mengeluarkan uang sesuai dengan kemampuan saya, tenaga dan pikiran, mengorbankan waktu juga, itu saya anggap sebagai konsekuensi dari suatu perjuangan, bahwa perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk partai, tidak untuk Anas secara pribadi. Kalau saya melanjutkan pertanyaannya begini, itu saudara lakukan untuk kepentingan pribadi saya agar saya jadi ketua umum atau agar partai yang saudara yakini akan lebih baik? Kalau saya harus katakan agar partai menjadi lebih baik, dan saya masuk dalam arus kebesaran partai itu. Jadi apa, kalau menurut saudara partai akan maju, apa kepentingan saudara dengan kemajuan partai itu? Saya ingin masuk dalam arus kebesaran partai, merupakan satu kebanggaan, dan partai adalah pilar demokrasi bangsa, maka partai memang harus dibina, ditata secara baik dan harus besar. Hanya itu aja dari saya. Baik, saya ingin lanjutkan. Sebagai relawan, saudara tahu relawan-relawan yang lain. Tadi juga majelis menanyakan soal BAP saudara saksi, bahwa saudara Nazarudin yang juga sebagai relawan meminta saudara agar apa istilahnya tadi, membagi suara ya, membagi suara. Setahu saudara saksi, sebagai relawan yang tanda petik bermain di Kongres, apakah setahu saudara saksi, saudara Nazarudin itu memang main di semua kandidat atau main di tiga kaki? Saya tahu atas dasar pernyataannya dia secara langsung kepada saya, dan berdasarkan informasi yang saya dengar ramai di luar juga semacam itu. Apa yang saudara tahu kepentingan Nazarudin main di semua kandidat? Yang terpenting dia menjadi bendahara umum. Jadi siapapun yang jadi, dia menjadi bendahara umum. Jadi kalau misalnya Anas Urbaningrum kalah, yang jadi yang lain, ya dia pun akan menjadi bendahara umum. Apakah ketika bicara dengan saudara, dia, maksudnya saudara Nazarudin, tampak yakin gitu, siapapun yang jadi ketua umum, dia akan jadi bendahara umum? Dikatakan tampak, berarti itu kesan, ya. Apakah dari apa kata-katanya atau dari sikapnya, apa yang menurut saudara yakin bahwa Nazar itu memang siapapun ketua umumnya dia akan yakin terpilih jadi bendahara umum? Ya, dari pernyataan dia, permintaan dia yang kelihatannya secara serius, itu saya meyakini seperti itu. Baik, ini soal bagian dari dakwaan. Di dalam dakwaan tadi juga majelis sudah menanyakan sebagian, sebagai relawan, istilah di dakwaan disebut sebagai korwil. Di setiap event tadi yang disebut itu, saya ingin mengkonfirmasi karena ini menyangkut dakwaan. Apakah pada bulan Januari
yang tadi saudara sudah jawab sebetulnya, tetapi ini untuk penegasan bahwa sebagai korwil saudara diberi uang operasional 25 juta dan dana entertainment 20 juta oleh atau melalui Eva, Rahmat atau Edo. Saya tidak pernah menerima uang untuk kegiatan kongres operasional ataupun apa namanya dari siapapun. Pada bulan Februari? Tidak. 25 juta dan 20 juta? Interupsi yang mulia, mohon izin. Tadi sudah ditanya, terima kasih Hakim. Jadi biar tidak mengulang-ulang, waktunya panjang dan efisien. Kalian sudah, mohon tidak ditanyakan lagi. Ya, saya kira itu memang sudah ditanya. Baik, yang berikutnya, silakan. Baik, yang mulia. Ini maksudnya lebih spesifik kepada relawan. Ya, tadi sudah dijawab. Silakan. Baik, saya lanjutkan pertanyaan majelis tadi. Ini pertanyaan majelis tadi sampai pada proses deklarasi. Saya lanjutkan deklarasi dan roadshow. Deklarasi roadshow sudah dibantah oleh para saksi. Ini soal ketika pelaksanaan kongres di Bandung. Apakah sebagai relawan pada tanggal 21 Mei pagi hari saudara sebagai korwil bersama 36 korwil yang lain, ini karena disebut 37 korwil, saudara diberikan 100 juta untuk dana entertainment? Tidak. Tanggal 22 Mei apakah saudara diberikan? Tidak. Tanggal 23 Mei? Tidak. Ini menyangkut putaran kedua. Ini sebetulnya sudah dibantah oleh para saksi